Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dulu ya, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita karunia dan kesempatan untuk hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan salam beringkat salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf, Sarah. Selanjutnya langsung saja untuk perkenalan moderator kita pada malam hari ini, yaitu seorang yang juga alumni dari pelatihan National Film yang sangat luar biasa, Kak Arina Zuliani, dan sekarang sebagai koordinator di Film Padang. Kak Arina ini, halo Kak, gimana Kak, sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ami izin sharing dulu ya CV-nya Kak Arina. Jadi Kak Arina ini ceritanya waktu itu ada salah satu peserta pelatihan National Film yang ke-10 gitu. Dan sekarang itu sudah yang ke-25 ya. Jadi sudah cukup panjang dan lama gitu ya Kak di bersama film gitu. Ya Kak Reni, jadi dulu itu waktu mengikuti pelatihan nasional film itu masih kuliah ya Kak, ceritanya masih kuliah semester 3 gitu. Dan Kak Arina ini dulu mengikuti pelatihnya, dan tapi bukan di Film Padang tapi di Film Bogor gitu. Karena Kak Arina kuliahnya di Institut Pertanian Bogor gitu. Film 10 itu pada tahun 2011. Jadi dan ceritanya juga salah satu manfaatnya ikut tim gitu ya, nggak disangka waktu itu Kak Arina menjadi peserta terbaik gitu. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita dengan Kak Arina. Kak Arin juga selain oh ya, Kak Arina pada pelatnas itu sebagai peserta terbaik ya Kak, peserta terbaik. Dan kalau ceritanya gitu baru tahu juga nih Kak Arina adalah mendapatkan pada saat itu mendapatkan hadiah gitu untuk mengikuti bisnis kayak semacam pelatihan bisnis di Singapura gitu. Dan itu juga mungkin yang membuat Kak Rina sekarang terjun di dunia bisnis gitu, di dunia kuliner, dan pengalaman kerja dan pengalaman usahanya itu sekarang di founder Ringbun Bakery. Mungkin yang sudah tahu juga Ringbun Bakery yang ada usaha roti ya di Padang gitu, dan sangat berkembang sekarang gitu. Mungkin itu perkenalan singkat tentang Kak Arina. Kak Arin, mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Kak Arin untuk malam hari ini kita membahas tentang persiapan pelatihan nasional dan khususnya dari Film Padang gitu. Silakan Kak Arin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ami Jumita Rahmi, adinda kita yang sangat luar biasa ini, sudah memperkenalkan kakak kepada teman-teman yang hadir pada malam ini. Dan untuk memperkenalkan Ami juga ya teman-teman, saat ini Ami di kepengurusan tim Padang, beliau sebagai program director, padahal nih masih dalam posisi sebagai volunteer. Berapa tahun Ami volunteer di tim Padang nih? Masuk volunteer kami dari 2019, Kak. Jadi Luar biasa. 2019, 20, 21, 22, 23 itu hampir 5 tahun teman-teman. Dan saat ini Ami juga ikut mendaftar di pelatihan FIM 25 bareng sama kalian semua. Jadi kakak pikir apa ya, ini kesempatan yang baik ya untuk kita semua untuk bisa berkoneksi. Kemudian kalau bisa nih semua yang hadir sekarang nih lolos semuanya ke pelatihan nasional di Cibubur. Seneng ya, amin. Uh, untuk tidak memperpanjang waktu ya, karena waktu kita singkat, cuma sampai jam 10, kakak mau langsung juga memperkenalkan abang kita, Abang Argi Saputra namanya. Boleh nih ditampilkan CV-nya nih. Nah, Bang Argi ini adalah alumni FIM yang dulunya menggerakkan tim Padang. Dan saat ini beliau sudah bekerja ya, teman-teman. Kalau terlihat dari pakaiannya yang sangat keren itu, terlihatnya pekerjaannya di mana? Di tambang. Di Kalimantan ya, Bang Argi ya. Nah, saat ini Bang Argi bekerja di PT Riung Mitra Lestari ya. Ini perusahaan tambang yang berada di Kalimantan. Sudah pada posisi head produksi. Dan apakah ada nih apa ya, dampak dari dulu beliau ikut film terus sampai sekarang beliau berkarir, apakah ada nih jejak-jejak film tuh tertinggal di dalam diri Bang Argi ini, dan apa dampaknya, apa yang membuat Bang Argi ini jadi sekeren ini sekarang gitu, apa ada footprint dari film yang ada di dalam diri Bang Argi. Nanti kakak mau ngulik-ngulik tentang itu deh dari Bang Argi nih. Kemudian beliau juga rajin ikut pelatihan teman-teman, dari pelatihan karyawan, kompetensi, kemudian berbagai auditor ISO, juga ikut diklat. Nah, kalau teman-teman lihat CV dari seseorang yang keren seperti Bang Argi, ini pasti ada masa muda yang padat dengan kegiatan dulunya. Apakah apa aja tuh kegiatannya dan gimana beliau melaksanakannya selama ini? Boleh nanti kita cerita-cerita sama Bang Argi ya. Oke, tuh organisatoris memiliki ketertarikan yang kuat dalam belajar. Mari kita sapa Bang Argi. Halo Bang Argi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Karin. Wih, Sagan Barek. Oh, gimana kabarnya Tapi malam ini? alhamdulillah sehat, Kak. Nanti mungkin bisa dibantu pesertanya itu calon peserta, kawan calon peserta itu siapa aja, Kak. Tapi kalau Boleh. di start kok kayaknya ada Bang Rifki. Pulo, mungkin Bang Rifki kita minta Pulo untuk berbagi hari itu, Kak. Boleh, kita sharing-sharing aja. Oke. Ya. Halo. Kayaknya sinyalnya agak kurang oke nih, Bang Argi. Tadi sudah ngajak Pulo ke Yudi, Ridwan, Angga, ataupun Wah, sepertinya ada kendala di sinyal Bang Argi ya, teman-teman ya. Oke, udah balik lagi. Oke. cek Karin. Oke, udah oke. Silahkan. Siap. Mohon izin. Ini langsung nih, Kak ya?
Kita langsung aja kali ya, soalnya teman-teman udah pada ready semua nih dari tadi udah nungguin. Oh, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kawan-kawan ya, rekan-rekan dari Forum Indonesia Muda Padang yang sudah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga dan luar biasa untuk dapat berbicara di depan kawan-kawan, baik kawan-kawan pengurus, kemudian kawan-kawan alumni pelatihan Forum Indonesia Muda. Seperti tadi yang saya bilang, saya melihat ada Bang Rifki juga di sini nih. Assalamualaikum, Bang Rifki. Ya, mungkin nanti. Waalaikumsalam, Gi. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Nanti setelah lagi minta ganti abang ya, Bang? Apa kabar? Anda Rifki kelas berapa sekarang? 4. Hai. 4 SD. Iya. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bun. Ada Bunda. Waalaikumsalam. Gelap-gelapan, Bun. Ada siapa nih? Coba lihat. Mana? Siapa nih coba? Halo, halo. Kak Ivan. Ya Allah, Kak Ada Ivan. Kak Halo, Ivan. Kak. Selamat Dadah, datang. Argi. Halo semua. Luar biasa, ada Kak Ivan ternyata. Bang Argi, boleh sedikit perkenalkan Bunda sama Kak Ivan sama teman-teman yang baru hadir? Ya Allah. Ayo Bang Argi. Halo, Karin. Putus-putus ya? Halo. Oke, boleh Halo. kita kenalin Bunda sama Bang Ivan ke teman-teman yang baru join? Gi. Ya, halo, Kak. Ya, lanjut aja, Rin. Lanjut aja, jangan gangguin. Oke. Lanjut aja, lanjut aja. Iya. Siap. Silakan Argi lanjut, Gi. Oh ya, izin ya, Bun. Kak Ivan. Karin. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi saya mohon maaf tadi itu mengirim CV yang CV dipakai ya, Karin. Biasanya ada apa-apa kita update, kita kirim di LinkedIn, open to work untuk karir path selanjutnya gitu. Jadi tadi Ici minta CV, kok yang adanya cuma itu, dan saya kebetulan lagi di luar dan ngasihnya itu gitu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Argi Saputra. Saya dulu berkuliah di Universitas Negeri Padang, Teknik Pertambangan UNP tahun masuk 2011. Saya mungkin langsung saja kita ke persoalan, bukan persoalan ya, langsung saja ke histori terkait dengan ketergabungan saya di Forum Indonesia Muda dan apa benefit yang saya dapat selama saya bergabung bersama-sama dengan rekan-rekan keluarga besar Forum Indonesia Muda. Seperti tadi yang saya bilang, nanti juga akan ada Yudi yang akan join, Karin, mungkin setengah jam lagi nanti Yudi bisa kita tolong juga. Gitu. Jadi saya berkuliah di tahun 2011, saya sempat vakum cuti 1 semester karena memang pengen mengulang pada saat itu. Di tahun 2012, saya lanjut lagi perkuliahan. Nah, di tahun 2013, ya, itu saya mulai gabung di organisasi kampus terlebih dahulu. Ada beberapa organisasi kampus yang kemudian mengantarkan dan cikal bakal sehingga saya bisa join bersama dengan Forum Indonesia Muda, pada saat itu Forum Indonesia Muda Sumatera Barat. Pada saat itu Forum Indonesia Muda sudah berdiri dengan berbagai kegiatan yang sudah diinisiasi oleh para pelopornya terlebih dahulu. Ya. Pertama kali saya temu Forum Indonesia Muda pada saat kegiatan kepemudaan di Taman Budaya Padang pada saat itu, saya masih ingat. Singkat cerita, saya coba nge-play dan bertarung dengan banyak sekali para pendaftar, banyak sekali para mahasiswa pemuda yang memiliki antusias tinggi untuk bergabung pada saat itu. Alhamdulillah, mungkin kuasa Allah, pada saat itu saya dinyatakan lulus dan diterima sebagai salah satu dari 120 para peserta pelatihan Forum Indonesia Muda ke-15 dengan tagline Simfoni Karya Pahlawan Muda 10 tahun yang lalu atau 1 dekade yang lalu di tahun 2013.
Kenapa saya sampai ingat tagline-nya? Karena begitu membekasnya pelatihan yang diberikan oleh Forum Indonesia Muda pada saat itu. 10 tahun dari 2013 sampai dengan 2023 ada banyak kejadian yang terjadi, tapi momen-momen kecil di pelatihan Forum Indonesia Muda itu sangat membekas, tersisa di memori hingga sekarang, dan sedikit banyak sekali bahkan mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan yang saya ambil dalam hidup ini. Cerita sedikit mengenai dampak atau benefit apa yang saya terima pada saat di Forum Indonesia Muda ke-15. Pada saat itu saya masih ingat beberapa pemateri yang hadir, seperti salah satu ya kontestan di kontestasi politik Indonesia pada saat ini, nama besar yang selalu muncul, yaitu Pak Anies Baswedan, memberikan materi tentang pendidikan dan karakter pada saat itu, yang kemudian masih ingat dan membekas hingga saat ini. Salah satu quotes yang paling ingat dari saya adalah, kita adalah pemimpin untuk masa depan yang tengah dipersiapkan di periode saat sekarang, dan kita adalah pemimpin untuk lingkungan organisasi yang saat ini kita, lingkungan organisasi terkecil sekalipun, dan organisasi terkecil yang dijalani oleh manusia adalah dirinya sendiri. Artinya mereka adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Selain Pak Anies Baswedan, saya juga mendapatkan insight yang banyak. Halo Kak, Halo terputus Argi. lagi ya? Iya, nggak Iya. apa-apa. Silahkan dilanjutkan. Aduh, mohon maaf ya, karena memang di Payakumbuh saat ini sedang hujan. Jadi selain dari Pak Anies Baswedan, saat itu juga hadir Ibu Dokter Aisyah Dahlan ya, yang saat ini banyak sekali video-video parenting beliau yang menjadi rujukan, ditonton oleh banyak masyarakat, baik dari kalangan tua maupun muda. Juga ada nama seperti Uni Fahira Idris pada saat itu memberikan materi juga berkaitan dengan nafza, narkotik, bahayanya miras, karena waktu itu di Twitter beliau punya tagline dan hashtag Jakarta Anti Miras gitu ya. Bunda Elia Risman juga hadir pada saat itu memberikan materi. Kemudian ada Bapak Faisal Basri pada saat itu masih hangat-hangatnya permasalahan politik di DKI Jakarta. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan di malam hari ini adalah pelatihan Forum Indonesia Muda adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan kepemudaan, mungkin salah satu yang sangat sayang jika teman-teman tidak mengambil opportunity ini untuk bergabung gitu. Karena melalui pelatihan ini para panitia memiliki effort yang luar biasa untuk memberikan skema pelatihan yang sangat menarik, membekas menjadi memori, dan menghadirkan para pemateri-pemateri yang luar biasa yang berbagi tidak hanya secara teoritis tetapi juga pengalaman yang mereka miliki gitu. Kemudian yang tidak kalah penting dan menariknya dari pelatihan Forum Indonesia Muda adalah saya bertemu dari 120 peserta di FIM 15 itu sekarang menjadi sebuah jejaring yang sangat besar sekali. Di angkatan saya ada nama-nama besar seperti Dharma Anja Rahman, kemudian di Sumbar sendiri juga ada beberapa kawan-kawan saya yang melanjutkan kiprahnya tidak hanya berkarir secara profesional di korporat atau di perusahaan, tapi mereka memiliki karya-karya di Sumbar. Di angkatan saya misalnya ada Redo Deskumar seperti itu ya, dan lain-lain. Kembali ke persoalan jejaring ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Saya sudah menjalani itu, teman-teman. Saya yang kebetulan mungkin memilih jalan berada di lingkungan korporat, saya berkarir secara profesional di perusahaan. Ketika saya mau beralih karir, saya mau belajar ke sektor lain ya,
saya belajarnya justru kembali kepada lingkungan Forum Indonesia Muda gitu. Saya ingin belajar berbisnis, saat itu saya ketemu sama Kak Arin juga di Padang. Tapi jauh sebelum ketemu Kak Arin, saya juga ketemu sama teman-teman film di Balikpapan yang mereka punya bisnis di wilayah ibu kota negara pada saat itu, calon ibu kota negara. Bisnis yang mungkin jamak orang lakukan, tetapi bagi beliau bisnis laundry pada saat itu ya. Tapi bagi beliau ini sangat menjadi poin paling penting jika menyasar pasar yang tepat. Saya belajar dari anak film pada saat itu. Saya bingung mau belajar sesuatu, saya lempar ke grup film Kaltim pada saat itu. Teman-teman ada ini. Kemudian mereka punya jawaban. Kalaupun kita tidak belajar dari anak film, tapi yang menjadi pembuka kita untuk belajar ke seseorang tersebut bisa jadi anak film. Karena dengan luasnya jejaring yang film miliki. Jadi mungkin ya pada saat ini jejaring yang saya miliki hanya film. Saya belum memiliki jejaring yang lebih kompleks lagi gitu. Jika kita berbicara di luar sektor yang saat ini saya geluti, yaitu sektor pertambangan. Di luar sektor pertambangan saya hanya memiliki jejaring anak film dan itu sangat luas sekali. Teman-teman mungkin bisa melihat di Instagram film. Nanti kalau misalnya sudah join jadi alumni baru bisa di-approve untuk ke Instagram alumni film ya Kak Arin ya. Nanti biasanya di Instagram tersebut juga akan di-share mengenai siapa saja aktivitas alumni apa saja gitu. Karena memang setelah saya jalani dunia pasca kampus, sumber rezeki atau sumber pendapatan tidak hanya melulu soal kita menjadi karyawan, tetapi banyak sekali sumber pendapatan lain yang bisa kita dapatkan melalui jalur karya, gitu. Seperti Bang Rifki berkarya dengan bidang yang dia sukai, Karin berkarya dengan bidang yang dia sukai. Dan untuk kita mengetahui bidang-bidang tersebut, salah satu jejaring yang mungkin yang bisa kita dapatkan adalah melalui jejaring Forum Indonesia Muda yang sudah sangat luas sekali, sangat global sekali, gitu. Kemudian Karin saya bercerita mengenai Forum Indonesia Muda Sumatera Barat yang dahulu cukup aktif berkegiatan di wilayah Padang Timur, Sawahan, Kota Padang Timur. Ketika saya bergabung di 2013, Forum Indonesia Muda Sumatera Barat disebut Forum Indonesia Muda Sumatera Barat justru lebih banyak diimbangi oleh para relawan atau para volunteer. Volunteer adalah mereka yang belum mengikuti pelatihan Forum Indonesia Muda. Tetapi mereka memiliki aktivitas Forum Indonesia Muda. Di 2011-2012 sudah tegak berdiri Forum Indonesia Muda. Saya adalah koordinator ketiga setelah Silakan. Ya. Saya adalah koordinator ketiga pada saat itu ya, setelah Bang Muhammad Taufik, kemudian setelah saya menjadi koordinator dilanjutkan kalau nggak salah sama Ridwan Rosman Syarif yang juga berkarir secara profesional saat ini beliau di Bank Mandiri Pusat Jakarta, kemudian dilanjutkan oleh Bang Pobi, kemudian dilanjutkan oleh Alfi, dilanjutkan kembali oleh, mohon maaf saya agak lupa rentetannya. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di awal-awal perjalanan Forum Indonesia Muda Sumatera Barat, boleh dibilang Forum Indonesia Muda Sumatera Barat pada saat itu merupakan regional yang cukup aktif berkegiatan. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan pernah berjalan dengan sangat baik pada saat itu, seperti adanya rumah belajar atau rumah
rumah kita sebenarnya sebagai rumah gadang, di mana itu menginisiasi kegiatan sosial, dibuka ruang untuk belajar bagi anak-anak yang ada di sekitaran area base camp atau sekretariat Forum Indonesia Muda Sumatera Barat. Berkegiatan cukup aktif pada hari Minggu pada saat itu. Kemudian kegiatan temporer yang dilaksanakan oleh Forum Indonesia Muda seperti pentas anak nasional, kemudian film Madani ya, Ramadan dalam Harmoni gitu. Kegiatan-kegiatan temporer ini juga tidak kalah asik, dan ini melatih banyak sekali kompetensi para alumni Forum Indonesia Muda, para panitia, para pengurus pada saat itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita berkegiatan di Hari Anak Nasional, pentas kreasi anak nasional misalnya seperti itu. Kompetensi yang dilatih misalnya anak-anak film diminta untuk membawa acara dengan set acara yang cukup baik, yang dipandu oleh teman-teman yang memiliki latar belakang baik dalam mengelola event, sehingga bagi kita yang baru-baru belajar di situ, belajar membawa acara, itu secara tidak langsung melatih kemampuan kita untuk di masa yang akan datang. Dan itu sudah saya buktikan dan saya rasakan manfaat dari pelajaran-pelajaran yang saya terima selama kami berhimpun di Forum Indonesia Muda Sumatera Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang diinisiasi maupun kegiatan-kegiatan non-sosial yang diinisiasi oleh teman-teman pengurus pada saat itu, memberikan dampak juga yang sangat besar bagi saya. Saya bisa mengelola dan belajar bagaimana kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan pengurus, misalnya sebagai seorang yang diberikan amanah untuk memimpin jalannya organisasi, ataupun sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengikuti jalannya organisasi, memberikan pendapat di jalannya organisasi, yang impact-nya itu kemudian terasa bagi saya setelah saya menekuni organisasi yang lebih besar secara profesional, gitu ya, organisasi yang mungkin berbayar lah misalnya, dalam tanda kutip pekerja. Dinamika-dinamika yang terjadi di Forum Indonesia Muda, di organisasi Forum Indonesia Muda, seolah-olah merupakan duplikasi dari dinamika yang terjadi pada organisasi-organisasi yang profesional yang saya jalani setelah itu. Arti kata, ketika saya mengalami suatu permasalahan di posisi atau di organisasi atau di perusahaan saya sekarang, saya seolah-olah sudah melihat ini sebagai sebuah permasalahan di masa lalu yang saya belajar dari situ. Saya belajar dari Forum Indonesia Muda, saya belajar dari organisasi di FIM Sumbar, banyak hal yang menjadi historical tersendiri bagi saya untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Gitu. Karena memang ada banyak sekali dinamika organisasi. Di FIM Sumbar di tahun-tahun awal, di 2013-14, banyak sekali diisi oleh para aktivis-aktivis kampus di Sumatera Barat yang secara background berbagai macam latar belakang. Ada yang teman-teman pergerakan dakwah kampus, ada yang memang aktivis di bidang sosial politik, ada teman-teman yang memang memiliki kecenderungan di bidang seni budaya di kampusnya masing-masing. Sehingga itu berguyup menjadi satu. Dan heterogennya organisasi pada saat itu banyak sekali mengantarkan kami kepada pembelajaran yang syarat makna. Jadi kalau kita berbicara, saya sebetulnya kangen sekali dengan Forum Indonesia Muda Sumatera Barat dan Forum Indonesia Muda Padang. Memang merindukan gini Kak Arin, mungkin Bunda dan Mbak Rifki juga. Pengen banget gitu. Barangkali ini ada camp nanti mungkin satu saat kita reuni bersama di mana gitu ya. Mungkin yang sudah bawa keluarga, kita berbawa keluarga masing-masing mengenang cerita manis. Karena dulu hampir tiap hari ya, Bang Rifki ya, hampir tiap hari kita berada di base camp pada saat kita masih kuliah. Hampir tiap hari kita berkumpul bersama. Dari perkumpulan tersebutlah terbit
kebersamaan, terbit juga pembelajaran gitu. Dan terbit Dan ide-ide. dan terbit ide-ide, betul sekali Ide-ide. Kak Arin. Terbit ide-ide Kak Arin. Kalau kita Dari punya ide masalah, itu, kita Mas. pada saat itu kita kalau mau bikin event di kampus ya, kita mau cari sponsorship keluar misalnya ke Jakarta. Kita kan di lingkungan kampus, apalagi misalnya di Sumber itu terbatas koneksinya. Sangat sederhana pada saat itu. Kita tanya di grup WhatsApp film, teman-teman film dari berbagai belahan provinsi yang lain itu memberikan jawaban, nih koneksi ke sini nih, ini koneksi ke sini nih. Dan itu manfaatnya besar sekali untuk kampus kita. Gitu. Sip. Setuju banget sama Jadi, apa yang disampaikan Argi. Dan relate banget ya. Mungkin teman-teman yang hadir sekarang nih Bang Argi, mereka sebenarnya sudah punya aktivitas juga, tempat mereka mengasah kemampuan organisasi, kemudian sesuai dengan minat bakat juga mungkin. Ada yang minatnya di bidang seni, ada yang di bidang pendidikan, ada yang recycling, yang cinta lingkungan. Pokoknya kalau Kak Arin lihat nih Bang Argi, semuanya teman-teman yang tertarik untuk ikut tim itu sebenarnya mereka udah punya activity di belakang mereka yang segudang gitu. Ikut PKM, udah punya prestasi. Tapi kenapa? Kenapa tetap mereka harus ada timnya, bendera yang mereka punya? Nah itu Kak Arin mau berikan insight yang mendalam nih bagi teman-teman. Biar mereka yakin untuk submit, karena form kita cukup panjang ya. Tidak dipungkiri itu cukup ada 25 pertanyaan kali gitu. Tapi kenapa mereka harus ngisi itu pertanyaan tuh? Kenapa harus bersaing sama ribuan orang di luar sana gitu kan? Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, aku aktivitas organisasi udah gitu kan, PKM punya. Gitu. Kenapa harus tetap ada filmnya? Boleh nggak Bang Argi kasih pandangan? Ya. Form yang mesti disubmit itu banyak dan panjang ya Kak ya. Itu tradisi film. Seru, bukan panjang. Kalau seru. saya lihat gitu. Seru ya, seru. Dari 2000 film 15, 2013 yang lalu kita melakukan pendampingan selalu seperti itu gitu. Dan effort itu penting. Tapi percayalah kawan-kawan, keseruan teman-teman dalam mengisi form yang akan teman-teman submit ketika teman-teman dinyatakan lulus dan mengikuti pelatihan itu akan terbayar tuntas semuanya. 100% tuntas. 100%. Saya meyakini pada saat itu tidak ada kekecewaan yang saya dapatkan di situ. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, di film 15 saja membekas sampai dengan saat sekarang. Saya ingat betul, misalnya tagline-tagline yang muncul, keseruan-keseruan yang muncul dari teman-teman ya. Ini berbicara keseruan ya Kak Arin ya. Berbicara keseruan. Kenangan-kenangan apa yang muncul dari teman-teman di provinsi lain, teman-teman di Papua misalnya, membekas gitu ya. Yang lebih juga daripada itu adalah banyaknya insight-insight. Halo Bang Argi. Wah, lempar Bang Arginya kayaknya. Oke, udah balik lagi. Silakan. Di mute Bang. Bang Argi, kalau hidupin speakernya. Yang tidak kalah serunya itu adalah banyaknya insight yang akan teman-teman dapatkan dari pemateri-pemateri yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh panitia. Kita semua sudah pernah tahu bagaimana kerjanya panitia Pelatnas Forum Indonesia Muda. Berbulan-bulan mereka menyiapkan. Dan ketika pemateri, misalnya kita sudah ngeplankan materi A ya Kak Arin ya, kemudian si pemateri A tidak akan dibiarkan pemateri A diganti dengan pemateri yang tidak sesuai dengan kualifikasi pemateri tersebut. Pasti dicarikan pemateri pengganti yang juga luar biasa gitu. Itu garansi dan jaminan. Kalau teman-teman tanya nih misalnya ke alumni Forum Indonesia Muda sudah berapa ribu gitu ya, atau misalnya ke teman-teman film Sumbar deh, di grup kita film Sumber itu mungkin sudah mau 200 kali ada Kak Arin ya. Ya mungkin 100-200. Pasti mereka menggaransi ini pelatihan. Menggaransi pelatihan apa yang teman-teman lakukan itu
tidak akan seberapa ketika teman-teman bisa ikut pelatihan ini. Dan juga tidak kalah penting adalah jejaring atau koneksi teman-teman setelah ini. Teman-teman yang ada di FIM Sumbar, mereka semuanya dulu juga berkegiatan, ikut PKM seperti yang Kak Arin bilang. Kemudian mungkin ya Rakornas BEM SI dan segala macam. Saya juga pernah mengalami kegiatan di luar Forum Indonesia Muda. Tapi tetap saja sih jauh lebih luar biasa pelatihan yang dikemas oleh Forum Indonesia Muda. Pelatihannya emang 4 hari, tapi dampaknya berjangka panjang. Itu garansi dari saya. Seumur hidup dampaknya. Betul. Kalau boleh tuh Kak Arin beri sedikit lagi penekanan ya, kenapa harus banget ikut tim gitu. Karena apalagi kita yang berada di kampus dan di Sumbar gini ya, terkadang kita ikut berbagai macam hal, tapi itu hanya terkesan masih terpisah-pisah ini. Semua ini belum menjadi suatu kesatuan pandangan yang meluas gitu. Nah, ketika kita Betul. ikut tim, ibaratnya kita tuh naik helikopter tuh, ikut tim nih, helikopternya punya film nih, kita ikut helikopter, terus kita diangkat ke atas. Barulah terlihat, wah ternyata connecting the dots-nya tuh di bawah kita tuh, kegiatan kita tuh ini, teman-teman kita di sana punya itu, kemudian orang di sana juga melakukan ini, sehingga itu menjadi suatu kerangka besar. Kita melihat suatu hal tuh bisa dalam suatu kerangka yang lebih besar. Dan kita bisa berpikir lebih besar. Dan kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin sudah melakukan hal yang kecil yang kita lakukan, mereka udah lakukan dengan cara yang luar biasa. Ternyata mereka anak film kayak gitu. Nah, Betul. yang kayak gitu tuh, ngerasain nggak menghargai kayak gitu? Betul, sangat merasakan Karin. Jadi kalau misalnya kita keluar kota nih ya, saya pernah itu satu waktu ada training gitu diisi. Terus saya merasa bahwa ini jangan-jangan ini anak film ya, apa namanya? Ini training perusahaan ya Karin ya. Beliau ada saya itu sebagai fasilitator saya kalau nggak salah, lead fasilitator. Nah di corporate nih bayangin. Terus saya bilang ini jangan-jangan anak film ya. Saya cari namanya, benar dia anak film. Saya dengan sangat pede pada saat itu saya tulis, Mas, cari saya film 15 gitu. Dan dia terima dengan bagaimana dia menerima sebuah keluarga yang bertemu dengan dia. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu anak film dimanapun, mau dia pengalamannya luar biasa, mau dia pencapaiannya luar biasa, tapi ketika dia bertemu dengan sama, dia menerima kita ini sebagai sebuah keluarga. Mau itu film zaman purba sekalipun kah gitu ya, atau film yang sudah baru, atau film-film pertengahan kah, tetap saja. Pokoknya film mereka bisa memperlakukan kita sebagai sebuah keluarga, walaupun kita berkenal dengan mereka. Setuju. Dulu kami tuh, kakak film 10 ya teman-teman, film 10 tuh tahun 2011, dan saat itu medsosnya masih Facebook ceritanya. Nah itu tuh, begitu selesai pelatihan film tuh, di Facebook tuh postingannya tuh sampai meledak gitu. Saking teman-teman satu angkatan tuh semua saling komen. Wah, gitu. Filmsek ya. Jadi seru, dan sampai ada satu kalimat yang sangat terngiang sampai sekarang. Itu mereka bilang gini, kamu anak film, kalau kamu dibuang di Aceh juga kamu insya Allah punya rumah untuk nginep malam ini. Istilahnya saking kayak gitu. Kamu dari Aceh sampai Papua, misal kamu nyasar nih salah pesawat, terus tinggal ngomong aja, teman-teman ada anak film nggak di kota ini, aku nyasar. Langsung dijemput loh guys. Itu beneran. Betul. Itu fakta itu. Saya pernah di Kaltim ya, karena lumayan lama nih di Kaltim. Saya begitu landing di Kaltim itu langsung bilang, teman-teman film Kaltim ada siapa? Ternyata dia masukin grup WhatsApp film Kaltim. Sampai dengan sekarang ya. Mungkin kalau ada teman-teman nanti ketemu dari teman-teman film Kaltim. Suatu waktu saya mau nyari kontrakan nih di daerah Samarinda. Nyari kontrakan, nyari motor, karena saat itu saya bawa istri lah karena itu. Saya tinggal lempar aja tuh di grup film Kaltim. Ini contoh yang sederhana ya, contoh yang koneksi sangat sederhana. Teman-teman, adakah yang punya link untuk kontrakan dan motor yang mau dijual? Tidak berapa lama setelah itu mereka memberikan
informasi yang saya butuhkan gitu. Bahkan informasi tersebut mereka bantu carikan, bayangin gitu. Nggak cuma Betul. sekadar yang kenal-kenal oleh mereka. Dan Masya Allahnya, bukan cuma informasi Bang Argi, ini kisah nyata Kak Arin. Kemarin Kak Arin dapat kebakaran musibah di toko Ringban Bakery yang di Simpang Haru. Itu luar biasa perhatian dari anak-anak PIM. Mungkin bukan secara organisasi, tapi memang diri kita masing-masing, person by personnya itulah yang Betul. terkoneksi. Jadi Bang Argi datang, teman-teman tim Padang datang, yang dari Nun jauh di sana juga langsung berikan support. Dan itu kakak yakin itu tidak akan hilang teman-teman. Dan dari tim kakak tim 10, Bang Argi tim 15, dan mungkin ini tim 25, mari kita lestarikan budaya kayak gitu. Dan kayaknya dari semua organisasi nasional yang Kak Arin pernah ikutin, kemudian ada pelatihan-pelatihan lah, yang segala macam pelatihan lah, yang punya impact setelah pelatihannya yang kayak film itu ya cuma di film. Ya, itu garansi Selebihnya kan. yang lain kamu bisa jadi the greatest person on stage gitu. Orang-orang paling keren, orang-orang pencapaiannya paling wahid misalnya. Tapi kamu nggak punya keluarga kayak kita. Itu bedanya. Itu garansi dari Karin dan garansi dari saya juga ya. Insya Allah. Ya. Selagi Yuk. masih berguyup lah kita di sini nak lagi. Betul ya. Impact pasca pelatihan yang akan teman-teman rasakan, saya bukan cuma satu kali misalnya di film 15, tapi kan film-film setelah itu kita juga terlibat ya. Walaupun tidak terlibat di kepanitiaan, misalnya terlibat untuk hadir, karena kan kalau pelatihan film kata Bunda, itu ibaratnya Bunda lagi nunggu anak-anak film buat pulang kampung nih, buat mudik nih pada setiap pelatihan. Iya, Gitu ya. betul. Oh iya, Jadi, tadi teman-teman itu Bunda tadi yang menyapa kita semua, itu adalah Bunda Tati Elmir namanya. Beliau Karin adalah izin founder. kah? Iya, mohon maaf. Karin, Boleh. izin nanti ini ada teman-teman juga nih Kak yang Karin kenal nih, kayak Bang Rifki, Bang Rifki. ada Yudi. Yudi, ada Yudi ya? Hai Yudi. Ada Yudi. Selamat datang. Senior-senior kita di film nih teman-teman. Nanti kita minta ceritanya dari senior-senior kita juga Bang Argi. Namun Kak Arin mau kasih reminder buat teman-teman semua yang hadir di sini. Berhubung 2 hari lagi kita mau tutup penutupan pendaftaran. 2 hari lagi ya? Sekarang tanggal 15. Besok tanggal 16, lalu tanggal 17. Nah, 2 hari lagi ini, siapa nih di antara teman-teman yang hadir malam ini yang udah ngisi-ngisi berkas tapi belum submit? Nah, setelah pertemuan malam ini, kakak pengen kalian bulatkan tekad, selesaikan itu, submit segera. Sebelum nanti kalau tanggal 17, takutnya seluruh Indonesia juga ikut submit, jadi nanti ngedown servernya. Jadi kalau bisa, besok tuh ya Bang Argi ya, udah pada ready ya untuk submit. Dan besok, Kak Aren beri informasi juga, besok kita ada kegiatan submit bersama di Basecamp Tim Padang. Nah, jadi nanti kakak-kakak yang ada di Kota Padang nih, ada Kak Ami, Kak Pei, Bang Riki, ada Kak Arin, ada Bang Argi juga kalau besok bisa mampir ke Padang ya Bang ya, kalau nggak online aja gitu ya. Siap. Besok kita bantu teman-teman untuk mengecek esai kalian tuh udah kece belum? Esai kalian ini udah bakalan jadi apa? Sudah bisa bersaing belum nasional? Nah, di sini kita senior-senior pastinya punya kunci-kunci ya, kata-kata kunci ya yang bisa kalian sadur, kalian olah untuk bisa menjadi bagian dari esai kalian. Jadi kalian punya winning namanya tuh istilahnya kalimat-kalimatnya tuh yang on point aja gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak cerita tapi das gitu tembak langsung kena gitu ya Bang Argi ya. Nah, nanti mungkin kita buka juga sesi untuk konsul-konsul kayak gitu, Gi. Jadi teman-teman nanti boleh nanya bagian-bagian mana yang mereka ragu, misalkan ada kelemahan diri, ngisinya supaya kita tidak dianggap benar-benar lemah. Gimana nih triknya untuk nulis kelemahan diri dalam sekian kata gitu. Kemudian ada action plan yang harus diisi. Action plan itu gimana cara membuatnya menjadi smart? Tahu kan Bang Argi? Goals yang smart, yang spesifik ya, measurable. Itu tolong dijabarin ya, Bang Argi. Dikasih tahu nih sama anak teknik nih udah biasa nih yang goals yang smart. Nah, jadi gimana action plan teman-teman itu nanti
terukur hasilnya. Jadi nggak cuma action doang, tapi Betul. ada time frame-nya, kemudian ada tujuannya, ada motifnya, kemudian apa kegiatan yang kalian lakukan itu tergambar dalam satu esai yang cakep banget. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda bagi kalian di antara kandidat yang lain yang mendaftar. Gitu loh. Kalau itu teman-teman bisa kuasai ya Karin ya, itu Yes. sebetulnya modal sangat dasar sekali, sangat penting sekali misalnya Karin. Ini Yudi bisa Dunia kerja. juga buktikan. Dunia kerja. Tadi kan saya di awal lampirkan tuh next step dan 7 tools ya. Jadi ada metode quality control itu ada metode 8 langkah dan 7 step. Yes. Step pertama misalnya menentukan masalah, sama kayak skripsi. Metode kedua adalah menentukan target terhadap suatu permasalahan. Jadi kalau kita berbicara permasalahan, kita mesti menyelesaikan masalah tersebut, improvement. Nah, SMART itu kan salah satu lingkupnya ada di situ. Dan ketika teman-teman mulai mempelajari itu, teman-teman sekali lagi sudah menduplikasikan permasalahan yang mungkin akan teman-teman hadapi di masa mendatang, dan teman-teman pelajari di saat ini. Jadi, ini penting, basic, dan sangat penting bagi teman-teman ke depannya. Sip, betul sekali. Nanti kita kupas lebih dalam, kita mau cek suaranya dulu nih Bang Yudi sama Rifki ya. Halo Bang Rifki, lagi deket handphone nggak? Halo Karin. Hai, ya ini kakak Hai. Karin, perkenalkan juga ya Bang Rifki di antara kita teman-teman. Bang Rifki ini adalah seorang seniman yang menggeluti dunia senimannya itu sekarang sebagai sebuah profesional ya Bang, sebagai kegiatan profesional ya Bang Rifki ya. Ya insya Allah. Calon Dan, juara ini nanti Bang, Indonesian Got Talent 2024 ya Bang ya. Amin. Dan tambahan informasi juga, Bang Rifki ini juga tim kreatifnya dulu, tim Sumbar ya, dan tim nasional juga. Mungkin boleh sedikit sharing Bang, kalau ada Karin kurang tepat menyampaikannya, nanti Bang Rifki bisa bantu koreksi ya. Silakan Bang Rifki. Oke, singkat aja ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, Kak Arin, Ardi, ada Yudi juga, ada Ici. Nah, teman-teman yang insya Allah akan bergabung bersama tim Padang pada tahun ini. Tadi Ardi udah banyak banget cerita soal pengalaman dan tips untuk masuk FIB. Kalau saya mungkin izin sekarang mau ngomong soal tim menurut alumni yang bekerja di bidang musik, film, dan kebudayaan. Mungkin itu sedikit aja. Jadi awal masuk FIB sebenarnya jadi volunteer dulu, mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Itu cuma mau dekat sama orang-orang hebat yang udah bergabung sebelumnya di FIB. Kan pada tahu ya, ada banyak presiden mahasiswa di situ, ada banyak orang-orang hebat yang ternyata kok tiap bulan FIB ada acara keren ya, undang orang keren terus ya gitu. Nah akhirnya coba gabung dulu, padahal nggak pernah concern di bidang aktivis mahasiswa, aktivis sosial dan segala macam gitu. Dan habis itu lama-kelamaan kok seru ya di sosial ya gitu. Seru ya gabung sama teman-teman ini ya. Akhirnya memutuskan untuk bergabung di pelatihan FIB nasional. Ternyata di FIB nasional itu banyak seniman hebat seniman. Nah ini yang di sini nih Kak Arin ini semuanya Kak Arin ini penyanyi. Terus kita penyanyi kamar mandi. Kita pernah bertamu ke rumahnya Purwacaraka. Yes. Ya, kita betul. konser di situ. Legenda musik Indonesia. Purwacaraka. Benar. Terus ada Yudi juga. Nah, awal sampai di Jakarta itu kan kita belum langsung ke ini ya, ke tempat pelatihan. Tapi ngumpul dulu di Tawamangun, di rumahnya Bunda. Di Bunda kalau dengar nih. Jadi awal kita sampai di situ kenalan, ternyata banyak seniman. Oh loh,
alumni dan calon peserta filmnya kok keren-keren semua, main musiknya gitu. Nyanyinya juga keren-keren, dan Bunda Pak E pun ternyata seniman yang high level banget gitu. Bener ya, anak band ternyata. Dulu di rumah Bunda ya dulu ada band loh. Di rumah Bunda dulu ada band. Nama Bu Om berdua kayak gitu. Terus akhirnya kita konser. Film belum mulai, pelatihan belum mulai, kita bondingnya udah keren banget, udah bagus banget. Dan akhirnya di pelatihan film itu tercipta jingle film nasional. Nah, jadi boleh nyanyi Bang? Ya, ada teman-teman nanti bisa dengar aja. Jingle film nasional yang emang yang menggarap itu kita dari Sumbar. Ada saya, ada Yudi, ada Nia, ada Vino, ada Vivi juga, terus dibantu sama Bunda juga. Kita kita ramu dulu, kita racik dulu di Sumbar, terus kita kenalkan di nasional dan ditampilkan di nasional, dan artis-artis film tadi yang keren-keren main musiknya pun ikut tampil bareng kita, dan alhamdulillah diapresiasi banget. Nah, itu di mata seniman lah, oh ini kita kenal sama orang hebat, kita juga diapresiasi gitu. Nah, dan saya pun juga yakin bahwa di beberapa bidang kemampuan atau bidang pekerjaan itu emang banyak cerita seperti saya di film. Ya, bener aja. Setelah pelatihan pulang, ada banyak program-program kesenian juga dari film. Contohnya saya sama Yudi sama Nia ngajar kasidah urbana di Bali, di Nusa Penida. Nusa Penida belum terlalu hype waktu itu. Kita ngajar di sana. Ada banyak event, alhamdulillah, yang sebenarnya itu base-nya sosial, tapi kita memaksimalkan kemampuan berseni kita untuk menjadikan kegiatan sosial itu jadi indah, jadi semangat, entertainnya dapat. Dan kalau saya sih sampai sekarang emang bersyukur banget kenal film, tahu film, dan emang kalau ada waktu ya saya setiap pelatihan datang lah. Kalau bisa datang, insya Allah diusahakan. Yang paling yang paling saya rasa yang paling semangat itu datang kalau nggak salah pada film 18 atau film 19 ya, itu Gi ya. Waktu ini Gi. Yang olahraga itu ya Gi. Nah, itu besoknya saya mau berangkat ke Afrika. Saya sempetin dulu main ke Olimpiade ya. Besok saya berangkat ke Afrika. Hari ini saya sempetin main dulu. Main voli, main bulu tangkis. Bareng anak film. Halo. Teman-teman dulu gitu. Mungkin itu aja, Karin. Selamat ini teman-teman, selamat bertarung ya. Nanti kalau ada apa-apa tanya aja. Ini ada beberapa murid saya yang kayaknya mau gabung di film ya. Ini ada Surya. Oh iya, dikawal terus nih Bang, dikawal sampai submit Bang. Iya. Ada si Putri, ada adiknya Putri tadi, ada Sabrina, terus. Wah, mantap lah pokoknya. Ya, terima kasih sharingnya Bang Rifki. Nanti kita ke Bang Yudi setelah pertanyaan saya ke Bang Andi. Bang Yudi stay tune ya Bang Yudi ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke ini testimoni alumni dulu. Kita balik lagi ke Bang Argi teman-teman. Maybe kita harus bahas sesuatu yang kalian butuhkan saat ini. Kalau yang kami ingin sampaikan kayaknya udah full banget ya Bang Argi ya. Dan kakak rasa itu kalau teman-teman nyimak semua sharing-sharing dari Bang Argi dan
Bang Rifki barusan, pasti semakin ingin dan semakin kepengen nih gabung di FIM. Nah, tantangannya satu, gimana kalian bisa menyelesaikan semua berkas-berkas pendaftaran, punya rekomendasi yang bagus, mengisi esai sesuai dengan standar dari rekrutmen nasionalnya, kemudian submit di waktu yang sebelum deadline. Nah, sebelum aku nanya Bang Argi, aku mau ambil pertanyaan dari peserta dulu. Teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Bang Argi terkait dengan berkas yang mau kalian kirimkan maksimal di tanggal 17 Agustus atau besok yang mau kalian bawa ke Basecamp yang mau disubmit? Udah dioprek-oprek belum berkasnya? Boleh teman-teman satu orang angkat tangannya. Atau masih di karang dulu nih pertanyaannya, boleh nanti di chat aja di kolom chat kita, nanti Kak Rahmi akan menyampaikan ya pertanyaannya, dirangkum ya Kak Rahmi ya, boleh diketik aja dulu pertanyaannya. Kalau Kak Arin sekarang mau tanya Bang Argi itu tentang action plan yang memiliki smart, action plan yang smart. Bisa Bang Argi Oke, Kak. bantu kita untuk memahaminya Bang Argi. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke action plan yang smart ya Kak Arin ya, saya mau kasih bocoran dulu sebagai seorang ex recruiter di Waduh, tim ini 16 sama tim 17 dulu ya. Jadi mantap. teman-teman, ternyata recruiter itu standarnya ketat sekali. Pada saat saya jadi recruiter di zaman dulu, itu kita per day-nya cuma boleh memeriksa 10 berkas saja, karena makanya pada saat itu cukup panjang tuh masa penilaian oleh rekruter. Jadi rekruter ini adalah tim yang dibentuk dan dipilih untuk menyeleksi berkas-berkas yang masuk. Setiap pertanyaan yang ada pada form yang teman-teman akan submit itu menjadi poin penting, dan setiap pertanyaan tersebut ada guidance bagi rekruter untuk menilai hal tersebut. Ya, jadi pastikan teman-teman mengisi setiap poin-poin yang ada pada form tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan realita yang ada di lapangan, sesuai realita yang teman-teman miliki. Gitu. Kemudian karena masing-masing pertanyaan itu sudah disusun berdasarkan guidance yang mesti teman-teman jawab, dan guidance tersebut diberikan nih kepada rekruter nih, nanti kamu nilainya begini ya. Dan yang tidak kalah penting pada saat itu juga adalah bocorannya, teman-teman kan mencantumkan sosial media tuh. Itu teman-teman jangan salah. Kami kalau ada keraguan apapun terkait dengan tersebut, kami cari nih teman-teman ke sosial media teman-teman. Benar-benar udah kayak kita mau daftar kerjaan gitu. Kita mau mencari figur yang tepat untuk masuk dan bergabung di Forum Indonesia Muda. Jadi pada saat itu saya tuh sampai ngecek satu persatu pada sosial media teman-teman. Kalau teman-teman ngepost sesuatu yang ya mungkin ngepost video teman-teman misalnya sambil memegang rokok dan segala macamnya, itu menjadi poin-poin tersendiri di penilaian kami, di penilaiannya rekruter. Saya yakin percaya mungkin rekruter pada saat sekarang juga masih bekerja dengan skema yang sama. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kita berbicara mengenai smart method ya, metodologi smart gitu. Jadi kalau kita berbicara improvement atau kita berbicara mengenai perbaikan, teman-teman, kita berbicara mengenai latar belakang kenapa improvement itu perlu kita jalankan terlebih dahulu. Kalau kita di perusahaan kita sebutnya sebagai langkah satunya adalah menentukan latar belakang masalah. Nggak kelihatan. Kelihatan ya Kak. Latar belakang masalah kenapa improvement itu atau kenapa proyek sosial itu perlu teman-teman lakukan. Nah, biasanya itu kalau kita berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator atau permasalahan apa saja yang cara sederhananya permasalahan apa saja yang berada di lingkup organisasi atau di lingkungan sekitar teman-teman. Yang mana ya ada guidance yang kedua, yaitu target yang teman-teman harus cantumkan secara metodologi SMART. Secara spesifik, secara measurable, attainable, kalau kami sebutnya achievable Kak. Ya. Oke, Kemudian
relevan atau kita sebutnya sebagai reasonable dan time atau time based. Ya. Secara spesifik, teman-teman, teman-teman harus menspesifikasikan proyek sosial teman-teman. Secara spesifik, teman-teman harus membuat proyek sosial teman-teman ini terlihat nantinya setelah spesifik bisa diukur. Contohnya begini nih, proyek sosial teman-teman misalnya membuat, contoh paling sederhana, membuat rumah baca misalnya, itu belum spesifik. Nah, karena sebuah improvement yang baik atau tindakan perbaikan yang baik itu adalah tindakan perbaikan yang dilakukan secara spesifik. Contohnya kalau kita di korporasi, misalnya meningkatkan segmentasi pasar pada wilayah Padang Timur di wilayah Sawahan Timur Kota Padang, sangat spesifik karena kalau sudah terlalu lebar dan luas itu akan sangat susah untuk di monitoring kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbicara spesifik, teman-teman susunlah dengan improvement yang lebih khusus. Karena kalau improvementnya terlalu umum, biasanya nih kalau kita nyusun skripsi, dosen juga akan minta itu lebih diperkecil lagi, lebih dipersempit lagi. Jadi kalau kita berbicara spesifik, kita berbicara ruang, dan kita berbicara waktu nantinya di situ. Ruangnya juga lebih kecil. Contohnya, membuat proyek rumah belajar atau rumah baca khusus anak-anak wilayah Sawahan Timur Kota Padang. Apakah mau dispesifikkan lagi? Bisa teman-teman spesifikkan lagi. Tapi jangan mengambang, jangan terlalu umum. Kalau teman-teman hanya membuat rumah belajar, tapi tidak dijelaskan secara spesifiknya di mana, ya, ini menjadi pertanyaan. Ini di mana nih mau dilakukan? Kemudian yang kedua adalah measurable atau terukur. Terakhir kali saya ngisi materi terkait dengan upgrading pengurus FIM Sumbar, FIM Padang, dan FIM Bukit, saya bilang pada saat itu, teman-teman Forum Indonesia Muda mulailah menerapkan sesuatu yang terukur dalam menjalankan organisasi. Semuanya bisa diukur. Contoh, tingkat keaktifan kepengurusan, itu bisa teman-teman ukur. Teman-teman punya misalnya 20 pengurus, di setiap kali rapat teman-teman checklist 100% ketika untuk satu kali kehadiran. Ketika dia tidak ada, checklist 0%. Nanti di akhir bulan teman-teman evaluasi. Tingkat keaktifan pengurus hanya di angka 98%. Kalau kita berbicara measurement atau keterukuran, maka kita berbicaranya angka, teman-teman. Timbul pertanyaan, bagaimana jika itu quality? Teman-teman bisa angkakan itu. Misalnya nih, bagaimana persepsi masyarakat terhadap Forum Indonesia Muda Sumatera Barat? Bagaimana mengukurnya, teman-teman? Oh, persepsi masyarakat bagus kok, tidak bagus. Apakah itu bisa kita ukur dalam rupa angka? Bisa. Bagaimana caranya? Teman-teman sebarkan angket, berikan skala. Bapak, Ibu, kalau untuk skala 1 sampai dengan 5, Bapak-Bapak akan memberikan kami angka berapa untuk program-program kerja FIM Sumbar. Jadi kalau kita berbicara measurement, tetap bicaranya adalah angka, baik itu quality dan sudah jelas itu quantity sekalipun gitu ya. Jadi kalau kita berbicara quality pun tetap harus berupa angka, karena angka ini penting nanti teman-teman. Ketika teman-teman akan mengevaluasi kegiatan tersebut di akhirnya, ketercapaian teman-teman terhadap project sosial yang teman-teman lakukan itu sudah sampai mana. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa measurable harus berupa angka. Contohnya, meningkatkan minat baca, membuat proyek rumah belajar di Sawahan Timur dengan target interaksi 50% dari jumlah anak-anak yang ada. Itu ukuran. Itu measurable. 50% dari anak Sawahan Timur. Dari mana? Teman-teman mungkin bisa dapat ke kelurahan. Angkanya, wah ternyata ada 200 anak nih. Kita targetkan 100 orang. Kalau kita berbicara profesionalisme improvement, maka angka tidak boleh dilepaskan dari itu. Kemudian spesifik sudah, measurable sudah, kemudian achievable ya.
Kalau kami menyebutnya achievable itu sederhananya adalah kita berkaca kepada improvement yang atau proyek sosial yang dulu pernah teman-teman lakukan. Misalnya rumah belajar ini pernah eksis di tahun 2016, sehingga kita mengambil ini sebagai sebuah rujukan kembali. Itu cara yang paling sederhana untuk menduplikasi sebuah project improvement. Sehingga kalau teman-teman bingung misalnya mencari project improvement yang mana, teman-teman bisa mengambil historical achievable yang pernah berjalan pada masa terdahulu. Seperti itu. Kalaupun tidak, teman-teman bisa membuatnya menjadi sesuatu yang lebih baru lagi. Kemudian yang keempat adalah R-nya reasonable. Kalau kita sebutnya sebagai alasan kenapa project improvement ini perlu teman-teman lakukan. Ya. Alasan yang perlu teman-teman sampaikan di sini tentu alasan yang bisa diukur, teman-teman. Alasan yang tidak mengambang, tetapi alasan yang sesuai dengan kespesifikan, kemudian keterukuran teman-teman di awal tadi. Misalnya alasannya adalah, dan sebaiknya ini menurut saya, sebaiknya alasan tersebut juga alasan yang terukur. Kenapa misalnya? Contohnya apa? Misalnya ketika teman-teman membuat proyek rumah belajar di area Sawahan Timur, Kota Padang, apa alasan teman-teman? Karena teman-teman misalnya beralasan, itulah pentingnya tadi ya, kita mengetahui latar belakang improvement kita sebelum kita ambil improvement. Kalau kita berbicara quality mutu, kita mesti berbicara latar belakangnya di awal. Reasonable-nya itu sebaiknya juga memiliki angka. Contohnya, karena misalnya di daerah Sawahan Timur, Kota Padang, misalnya kan, kebanyakan anak-anak yang ada di area tersebut pada saat jam pulang sekolah itu mayoritas bermain di lapangan ini. Jadi ada angka jam pulang segini gitu. Saya 50% dari total anak-anak tersebut tidak memanfaatkan waktunya untuk belajar. Atau teman-teman bisa cari lisan-lisan yang lain. Misalnya 50% atau 40 atau 50% dari total anak Sawahan Timur itu masih pada usia belajar. Nah, itu kan bisa sebagai bentuk reason, teman-teman. Jadi salah satu reason yang tidak mengambang itu menurut saya adalah reason yang memiliki ukuran juga, seperti di awal. Kemudian time base atau time frame dari aktivitas tersebut harus jelas. Project ini mau diselenggarakan berapa lama. Time base-nya itu adalah kapan project ini mau diselenggarakan. Kalau kita mau memecahkan masalah ya, ada metode 5W plus 1H. Nah, W yang time base itu maksudnya kepada when-nya, kapan mau diselenggarakan. Gitu. Kalau kita berbicara project improvement, kalau itu tidak ada time base-nya, tidak ada time frame-nya, maka teman-teman hanya menjadi wacana saja nih yang dari spesifik sampai dengan reasonable-nya tadi. Jadi karena tidak ada ukurannya di situ. Time base ini juga penting sebagai evaluasi teman-teman. Dan kelima parameter SMART tadi itu teman-teman itu bisa teman-teman evaluasi di akhirnya nanti. Apakah secara spesifiknya sudah terpenuhi targetnya, secara terukurnya apalagi, apakah sudah sesuai dengan targetan di awal, kemudian secara time frame waktunya apakah juga sudah terukur nih, sudah sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai bagaimana, apa yang mau dilakukan ke depannya. Jadi kalau Vim sudah berbicara SMART ini, teman-teman yakinlah bahwa ini penting, gitu. Sangat penting bagi teman-teman untuk masa depan. Baik itu teman-teman berkarir di corporate ataupun teman-teman memiliki bisnis ya. Ya Kak Arin ya. Di bisnis pun kita juga ada SMART-nya gitu. Mungkin itu Kak Arin, tambahan silakan. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, apabila kita udah kenal SMART, target yang SMART ini, insya Allah kepake. Dan kenapa kita harus taruh di action plan kita di Vim, supaya kalian jadi peserta yang memiliki nilai yang berbeda dari yang lain. Mungkin nggak semua bisa mencantumkan action plan-nya dengan poin-poin yang SMART.
Mungkin semua hanya bisa bercerita, mungkin bisa bikin esai, tapi apakah esainya bisa dilaksanakan? Nah, apakah esainya doable kayak gitu? Nah, Ya. kalau teman-teman bisa bikin esai yang mencakup 5 hal ini, maka recruiter akan ngelihat program kalian itu bisa kalian lakukan. Dan kalau kalian lulus film, nanti di daerah kalian bisa mengeksekut ide-ide kalian itu dengan berbekal jejaring yang kalian dapatkan dari film. Gitu. Jadi, Dan juga ini ya Karin ya, kalau misalnya yes, kita punya proposal, misalnya Mbak Rifki atau Karin, misalnya proposal bisnis gitu, ya kayak mau guide investor gitu kan. Kalau kita mau pitching sama investor tapi nggak spesifik, nggak smart kayak yang teman-teman ini mau lakukan, kayaknya juga tidak ada ketertarikan ya Karin. Karena betul. tidak investor atau orang yang dipresentasikan itu melihat bahwa ini mau kemana sebetulnya yang mau dilakukan sama bisnis ini. Itu paling ya Karin ya. Betul. Sebenarnya kakak bilang, jangankan di dunia profesional dan dunia bisnis, even dunia kalian yang mahasiswa aja itu butuh banget. Kalau kalian misalkan butuh sesuatu nih, mau minta sama orang tua aja. Kalau kalian punya poin-poin smart, ini kemungkinan dikabulkannya kan 80%, Pak. Pak, saya butuh laptop baru karena ini, ukurannya ini. Saya akan lakukan ini, project ini. Nah, itu kita, apa ya namanya, ketika kita mau melakukan sesuatu dengan poin-poin yang smart ini, orang lain yang melihat planning kita itu akan merasa planning kita doable dan bertanggung jawab kayak gitu. So, tidak hanya di film ini, tidak hanya di berkas ini, kayaknya pakai ya di seluruh aspek kehidupan kita. Oke, ada lagi pertanyaan yang menarik, Bang Argi, tentang kelemahan diri. Mungkin Bang Argi yang sudah berpengalaman nih ngelamar di perusahaan besar nasional dan multinasional gitu ya. Ada nggak trik untuk bisa mempresentasikan kelemahan diri, tapi kita bisa mengkonvert itu sebagai suatu point of advancement gitu. Jadi kayak nggak ya kita jujur Kak Ari juga sering nerima nih rekrutmen calon karyawan di Ringban. Itu mereka bikin kelemahan diri itu lucu. Dia bilang gini, kekuatan saya suka belajar hal baru, kerja keras. Kelemahan diri, baperan. Dia nulis gitu. Ya otomatis kita langsung, mohon maaf deh jangan dulu gitu ya. Yeah. Nah, gimana kita menuliskan kelemahan diri? Sehingga rekruter melihat itu sebagai, ini anak sebenarnya nggak lemah gitu. Cuman dia butuh diasah di bagian ini. Coba Bang Argi boleh dikasih pandangannya? Oke, ini kalau saya yang jawab, saya by pengalaman, by experience Karin. Yes. Tapi nanti kayaknya Yudi juga lebih tepat nih, karena Yudi orang HR, bersinggungan sama HR. Walaupun Yudi orang eksternal, tapi kan ya divisi-divisi HR masih sangat bersinggungan gitu kan. Tapi kalau pengalaman saya terlebih dulu, saya juga misalnya kalau rekrut, misalnya nih, kalau saya rekrut operator atau misalnya saya rekrut anggota di Kalimantan gitu ya. Kalau misalnya betul kata Karin, kalau dia menyampaikan kelemahan tanpa ada reason kuat bagaimana dia melawan kelemahan dirinya tersebut, itu saya otomatis nggak dulu deh. Gitu. Contoh nih kelemahan yang bisa teman-teman yang bisa kita jawab misalnya begini, saya orangnya bekerja dengan cepat dan kadang melewatkan poin-poin detail pada berbagai hal. Jadi nggak cuma on point, saya orangnya ceroboh Pak, gitu kan. Tidak terlihat narasi penting di situ. Tapi kalau kita membahasakan bahwa saya orangnya bekerja dengan cepat, tetapi bisa melewatkan beberapa detail-detail paling penting di pekerjaan tersebut. Nah, kita juga pengen tahu dong sebagai seorang rekruter, bagaimana si kandidat tersebut melawan kelemahan yang ada pada diri. Sehingga itu menjadi poin penguat bahwa dia mempunyai jalan keluar terhadap masalah. Misalnya contoh jawaban terhadap hal yang tadi misalnya. Nah, hal ini cenderung memakan waktu lebih dalam pekerjaan saya. Tetapi saya juga mengambil waktu lebih untuk mengkoreksi ulang pekerjaan saya tersebut, dan saya akan mencatat poin-poin yang saya rasa saya lewatkan. Saya tanyakan kepada teman saya apakah ini sudah sesuai atau belum, sehingga itu tidak menjadi bom waktu atau kesalahan yang berakibat fatal pada proyek ke depannya.
kalau dia menjawab dengan apa namanya, dengan pemecahan masalah terhadap jawabannya tersebut, ini menjadi kalau saya bilangnya lulus lah itu, poin menarik lah. Saya kadang kita juga sering kesel ya kali ini. Apa kelemahannya, Pak, kelebihannya apa deh Pak? Yang paling gampang kan terus saya bilang gini, kalau kelebihan saya nggak tahu Pak, saya kira sombong nanti. Itu yang bisa nilai kelebihan kelemahan saya tuh biasanya ini orang lain gitu. Apa ya? Dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dirinya sendiri. Seperti itu, Karin. Iya, itu salah satu yang penting sih. Dia sederhana tapi penting untuk teman-teman. Mungkin di sini yang udah mulai mengisi poin kelebihan dan kelemahan diri, boleh setelah dapat informasi dari Bang Argi, kalau ada yang mau diubah, bisa langsung diperbaiki aja. Jadi misalkan kelemahan kita itu adalah sesuatu yang dalam pekerjaan kita itu tuh masih bisa digenjot. Dan kita keluarkan poin bagaimana kita memperbaikinya di dalam esai kelemahan itu. Jadi kayak kita kasih kelemahannya, di situ kita cantumkan juga obat yang selama ini kita coba gitu. Misal kayak tadi Bang Argi bilang, atau ada juga yang kesulitan bekerja dalam tim, itu juga salah satu kelemahan yang sering Karin lihat. Saya bekerja cenderung individualis, sulit bekerja dalam tim. Nah, sebenarnya ini kan terlalu gamblang ya, terlalu gamblang. Nah, kalau ada teman-teman yang memiliki sifat seperti itu, dia senang bekerja sendiri, lebih cepat, nah, bisa teman-teman cantumkan dengan bahasa yang berbeda, misalkan. Saya memiliki keunggulan ketika saya bekerja sendirian, namun apabila di dalam tim, saya akan menjadi titik-titik, misalkan akan menjadi apa namanya tuh ya, yang paling sering diamanahi tugas-tugas yang tidak bisa dihandle oleh tim. Jadi kan itu sebuah nilai plus dia ketika dia berada dalam tim, walaupun dia nggak bisa kerja tim misalnya gitu. Walaupun intinya sama ya, tapi secara narasi itu menempatkan orang melihat dia punya pola pikir yang berbeda gitu. Iya, jadi bukan berarti dia nggak mau kerja dalam tim, tapi kalau dia kerja rame-rame dia nggak fokus. Jadi mending di dalam tim ada kerjaan yang nggak bisa rame-rame kasih ke dia. Nah, berarti kan dia nilai plus untuk tim, bukan berarti dia nggak mau kerja bareng tim gitu. Oke, kakak mau nanya nih, kebetulan ada Bang Yudi ya, Bang Argi. Dan ternyata beliau HR juga. Halo Bang Yudi. Halo Karin, halo Bang Argi. Apa kabar? Terima kasih udah nongkrongin kita dari awal nih Bang Yudi. Saya diseret sama Bang Argi. Boleh sedikit perkenalkan kesibukannya sekarang Bang Argi, Bang Yudi, dan domisilinya di mana saat ini? Oke, makasih Kak Arin, singkat aja ya. Teman-teman, saya Yudi, alumni 16 angkatan sama Bang Rifki ya. Jadi Bang Rifki juga udah banyak cerita ya soal bagaimana perjalanan kami di film dulu. Saat ini sih saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ya, di sektor pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Seperti itu. Jadi kerjaan saya tuh sebenarnya humas Kak Arin, external relation, tapi karena kami di struktur organisasinya itu relation itu melekat dengan hubungan industrial juga, dan otomatis nggak jauh nanti dengan hubungan ketenagakerjaan, karena memang apa yang kita hadapi di sini adalah hal yang terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi ya sedikit banyaknya ikut juga lah mengikuti. Oke. Boleh kasih masukan sedikit nggak Bang Yudi buat teman-teman kita di sini yang mau daftar film, terutama untuk ngisi esai, dan kebanyakan pertanyaan esai nggak jauh berbeda sih dari yang dulu-dulu kita juga pernah ngisi, terkait dengan peran, kemudian mengenal diri ya, kemudian kebermanfaatan diri. Boleh nggak Bang Yudi beri masukan gimana nih cara-cara narasi-narasi di esai yang perlu teman-teman berikan titik berat gitu supaya bisa menjadi berkas yang
berbeda nih di mata recruiter supaya lebih bisa dipilih? Oke, oke, siap. Terima kasih, Kak Adin. Ini kayaknya kalau seandainya bicara soal rekrutmen film, kayaknya saya sebenarnya, menurut saya bukan orang yang tepat sebenarnya untuk jawab ini ya. Karena menurut saya rekrutmen esai saya dulu juga nggak bagus gitu ya pada saat rekrutmen. Cuma karena Rendah ada the nilainya power tadi. of kontribusi, the power of kontribusi. Jadi eh ya menurut saya sih gitu ya. Saya itu dulu masuk film bukan karena SKI-nya bagus, tapi karena ya banyak sering datang aja gitu, sering hadir dalam kegiatan-kegiatan itu sih. Ya, mungkin teman-teman di sini pun saya rasa ada yang seperti itu. Tapi anyway, kalau bicara soal SI atau bicara soal rekrutmen, tadi mungkin aku nambahin aja kali ya. Ini dari sudut pandang aku sebenarnya sebagai seorang worker, gitu, sebagai seorang pekerja ya, gitu ya, atau sebagai orang yang mungkin pernah eh, merekrut orang lain gitu ya. Nah, tadi Bang Argi kan tadi udah cerita juga soal soal smart ya. Paling yang mau aku tambahin adalah terkait dengan kalau teman-teman nanti ngisi esai atau ngisi, kan di situ ada, kalau nggak salah ada project ya Kak. Terus ada smartnya itu ya. Itu harus ada kegiatan yang kita bikin itu harus memenuhi unsur dari smart itu kan Kak. Sebetulnya kan. Ya, action Maksudnya plan. itu kan itu ya. Ya, action plan, sorry saya. Yes. Aku lupa dulu, soalnya istilah-istilah dalam rekrutmen tim ini agak berkembang ya. Yes. Kategori-kategorinya juga disesuaikan dengan perkembangan zaman kayaknya gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, menurut saya itu eh, membuat satu action plan itu berdasarkan keresahan yang paling dekat dengan teman gitu ya. Jadi jangan juga totally ngarang gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, totally ngarang. Kita nggak bisa, menurut saya tuh kita nggak akan bisa ngebuat suatu program yang smart tadi ya, yang spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan juga time based tanpa kita melakukan riset dulu atas satu permasalahan yang mau kita bikin. Emang awalnya biasanya kan kita kalau mau bikin project itu kan biasanya berawal dari ide-ide obrolan-obrolan ringan kan Kak biasanya. Nah, memang harus gitu dulu karena ya teman awalnya jangan teman-teman bicara soal kemajuan bangsa dulu segala macam, maksudnya kayaknya nggak terlalu terlalu apa ya, terlalu muluk-muluk gitu ya, jadi nggak achievable nanti gitu. Atau bicara soal isu geopolitik dan lain sebagainya macamnya, kayaknya itu terlalu terlalu ekstrim kayaknya kalau dipaparkan. Nah, ya mulai saja dari hal-hal yang paling dekat gitu ya. Nah, misal kalau teman-teman mau ngangkat suatu hal, ini mohon izin aku mungkin contohin gitu ya. Kalau mau ngangkat suatu hal yang berkaitan dengan eh, aksi sosial, misalnya kayak gitu ya, aksi sosial, ya teman-teman harus lihat dulu kondisi sosial yang terjadi sebelum teman-teman bikin program itu seperti apa gitu ya. Contoh, tadi kalau Bang Ari kan paling banyak menceritakan soal rumah belajar gitu ya. Ya teman-teman cari informasi dulu rumah belajar sebelumnya di FIM itu seperti apa sih, kemudian segmen yang teman-teman target nanti dari rumah belajar itu siapa. Dan yang paling penting adalah ya 5W1. Kenapa segmen itu yang teman-teman sasar? Harus ada fakta pendukung yang kemudian membuat fondasi dari project yang teman-teman propose itu jadi lebih strong kayak gitu sih menurutku ya. Itu kalau bicara soal eh, aspek SI itu menurutku jangan lupa gitu. Jadi misalnya semakin banyak data itu kan bisa banyak ya, misalnya teman-teman bisa ngambil data kalau kalau isu, kalau secara global misalnya teman-teman bisa ngambil data, misalnya data BPS atau data riset-riset terdahulu, atau pun mungkin fakta-fakta misalnya di Google. Fokus aja kepada data yang berkaitan dengan proyek apa yang mau teman-teman bikin. Misalnya kalau ya tahu kalau seandainya mau bikin hukumnya RT ya minta data RT, misalnya sesimpel anak-anak itu ada berapa, di mapping aja gitu. Yang atau orang-orang yang kurang, kalau di sini kalau di bahasa sosial itu keluarga yang prasejahtera itu ada berapa, jadi harus di mapping benar-benar berdasarkan kebutuhan dari itu, sehingga ya, nanti kita ke depan itu saya pikir kalau basis fondasinya oke,
insya Allah bikin action plan itu pun terang benderang seperti apa yang relevan dengan tujuan utama dari yang mau bikin itu kalau bicara soal project. Nah, kalau bicara soal diri kan banyak cerita soal kalau yang tadi ditanyain Pak Arin itu kan lebih banyak cerita soal bagaimana kita mengenal diri kita. Ya menurut saya sih biasanya kalau di interview itu bicaranya soal past tensing misalnya. Jadi setiap kita menjelaskan sesuatu itu didukung dengan fakta-fakta yang eh, mendukung dari argumentasi kita. Misal, contohnya, teman-teman, apa keunggulan Anda? Misalnya kayak gitu ya, itu pertanyaannya. Ya, misalnya teman-teman menyampaikan bahwa saya orangnya loyal, ya tunjukkan apa kejadian di masa lalu yang menunjukkan bahwa teman-teman loyal. Misalnya, oh saya tuh kalau di organisasi nggak pernah hilang Kak, misalnya kayak gitu. Itu contohnya yang paling sederhana gitu ya. Atau kalau teman-teman mau menunjukkan, oh saya orangnya keunggulan saya bisa public speaking. Ya, jangan hanya kayak di dalam khayalan, tapi juga harus didukung dengan ya sebelumnya teman-teman public speaking ngapain seperti itu sih. Pernah di acara apa, kemudian dan lain sebagainya macamnya. Jadi dari situ biasanya paling gampang tuh kalau melihat diri kita sendiri ya kita telusurin aja aktivitas kita sehari-hari itu apa. Biasanya kita akan tahu tuh kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kayak gitu sih mungkin Karin, mungkin aku fokus di dua hal itu aja dulu ya biar nggak bingung nanti. Oke. Jadi bisa sambil praktek aja. Sip. Gitu. Lanjut nih, ada pertanyaan yang mungkin juga bikin Dapat dua ya. teman-teman jadi Kira mikir-mikir. Jadi pemateri 2 nih Bang Yudi. Nah, Rekrutmennya pertanyaannya sampai kapan ya? apanya? Pengisian rekrutmennya sampai kapan? Tanggal berapa? Kak? Sampai tanggal 17 Agustus, Pak. Jam Oh, 24.00. Oke. 2 hari lagi, Lanjut. jadi aduh, ayo segera nih. Ini ada pertanyaan yang ada di dalam rekrutmen. Ada pertanyaan tentang track record. Yang mana ditanya tuh, sebentar, Kak Arin lihat pertanyaannya dulu. Nah, ambil suatu pengalaman terbaik ketika kamu menyelesaikan suatu case berdasarkan jalur yang kamu pilih. Ini kan ada 5 jalur nih. Nah, jalurnya local champion, leader, founder, entrepreneur. Kemudian ada young professional. Kemudian ada campus leader dan influencer. Pastinya mereka punya sesuatu yang mereka handle di dalam salah satu jalur tersebut. Nah, ketika memilih sesuatu yang menarik itu, Bang Yudi, boleh nggak dikasih spill sedikit? Ya, menarik itu apa sih menurut recruiter film tuh yang menarik tuh yang kayak gimana? Misal dia punya kegiatan, contoh nih, A, dia ikut pelatihan dari kampus. B, dia ikut pelatihan kerelawanan. Dia ikut komunitas yang isinya kegiatan kerelawanan. Terus yang ketiga, ikut PKL itu apa sih namanya yang magang dari kampus itu. Nah, ada 3 kegiatan. Mana nih yang sebaiknya dipilih dan di-highlight? Yang biasanya lebih cocok dengan DNA-nya film. Ini versiku ya. Iya, versinya ke sana nih. Biar sampai ini kalau teman-teman yang lain gitu. Kalau versiku, menurutku sih kita bisa pilih yang pertama, yang pasti mencerminkan diri kita dong. Itu maksudnya enggak jangan ngomong misalnya kayak, oh kamu aktif kegiatan ngomongnya aktif kegiatan sosial kampus, tapi kegiatannya cuma sekali misalnya itu pun pada saat mabah itu nggak bisa dikatakan aktif kan begitu ya. Maksudnya yang benar-benar yang real itu yang kita lakukan itu yang pertama gitu ya. Yang kedua kalau tadi Kak Arin kan nanya mana yang dekat dengan DNA Film. Tadi ada 3 pilihan apa aja Kak? Local champion. Kegiatan tadi. Pertama kegiatan kampus. Terus yang kedua kegiatan aksi kerelawanan. Volunteer. Terus yang ketiga magang ke desa. Magang dari kampus ke desa. Nah, mana yang mau dia present disampaikan? Kayaknya tiga-tiganya punya bobot yang sama ya. Sebenarnya bobotnya itu menurutku nanti akan ditentukan dari cara teman-teman menyajikan
si kegiatan itu sih. Tapi kalau tadi pertanyaannya dekat dengan DNA FIM, kalau yang sepengalamanku sih dari tahun 2013 di FIM lebih banyak soal aksi-aksi sosial dan kerelawanan sih gitu ya. Memang ada juga gerakan-gerakan misalnya kayak mengkritisi suatu kebijakan, kayak Bang Argi dan teman-teman kan juga aktif tuh di politik kampus ya. Ini Bang Argi ini politisi ya teman-teman ya, sekedar info. Jadi terus tadi satu lagi yang kedua kan sosial itu jelas gitu ya. Yang ketiga itu tadi Kak Arin kan bilang soal kita punya prestasi A, B, C, D itu juga menentukan sebetulnya. Silent. Yang mana cocok Pak, yang jadi DNA-nya teman. Karena kan menurutku tuh film cuma akomodir mostly dari beberapa kategori itu. Jadi nggak yang harus homogen gitu sih Kak. Jadi kayak tadi Bang Rifki juga udah ceritakan banyak ya presiden mahasiswa, tapi juga bagi kami yang tidak suka BEM juga ikut gitu. Jadi ini juga balance di situ gitu sih. Good answer. Karena Karin kakak juga ingin meng-highlight itu ya, bahwa teman-teman jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bimbang. Forum Indonesia Muda itu bukan organisasi politik apa sih namanya yang gerakannya tuh negarawan sejati gitu, atau sosial men sejati gitu, penggerak sosial sejati, atau seniman sejati. No, kita tuh berguyup di bawah payung yang besar sekali, dan yang dibina itu adalah kepribadian kita, jiwa kepemimpinan kita yang dibina. Lalu kita akan dilepas kembali ke zona-zona pengabdian kita dimanapun itu dan apapun jenisnya gitu. Bahkan kalau teman-teman punya suatu kebaruan ya dalam keminatan, misal aku minatnya konten kreator Kak, tapi aku ya mahasiswa tapi konten kreator, ya so what gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak harus loh kamu konten kreator ya, kamu nggak ada sosialnya, kamu cari cuan ya, enggak, kita nggak ada yang kayak gitu. Apa-apa cari cuan ya, nggak apa-apa kali. Nggak Film apa-apa, 10 malah entertainer kan Kak ya. Namun di film itu adalah yang kami inginkan, dan pastinya organisasi inginkan dari kita itu adalah ketika kita berkarya di medan juang masing-masing itu tadi, nilai-nilai 9 karakter pilar film itu tadi ada tergambar di diri kita, sehingga ketika kita mencapai suatu posisi tertentu, orang kenal, oh ini anak film nih, kelihatan nih anak film, sama kayak Argi bilang kan, dia pemateri, terus ini kayaknya anak film nih, karena dari gerak-geriknya, tutur katanya, santunnya, itu kelihatan anak filmnya. Jadi kamu, adik-adik di sini juga kakak harap bisa ya seperti itu tadi, tidak apa namanya, kita multifasat, banyak bidang peminatan, dan banyak kita yang punya ide-ide terbarukan, ide-ide yang mungkin benar-benar breakthrough banget gitu, dan ya kita mulai dari film nggak apa-apa, tapi kalian salah satu anak film gitu. Gimana ya tuh ngomongnya? Gitulah pokoknya. Kalian boleh ada ide baru, tapi kalian anak film kayak gitu. Gitu ya Bang Argi ya. Bang Yudi, terima kasih tadi masukannya. Oke, boleh. Ya, aku izin dulu ya. Iya, thank you Bang Yudi ya. Kita Kasih. mungkin lanjut. Siap. Lanjutnya ke sesi tanya jawab, mungkin kita buka untuk sekarang. Ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kayaknya semuanya nyimak gitu, nggak ada yang ini. Kak Arin. Ya, gimana Argi? Jadi menambahkan sedikit tadi yang pertanyaan tentang 3 kriteria nih, mana yang sebaiknya dicantumkan di STI-nya teman-teman gitu ya. Ya. Jadi kalau ini kembali lagi ke pengalaman menjadi rekruter di zaman dahulu. Jadi poin paling penting itu sebetulnya ketiga itu adalah dekat dengan Forum Indonesia Muda. Tetapi yang menjadi nilai pentingnya itu adalah di bagian mananya dari aktivitas tersebut yang ada kontribusi teman-teman. Kalau dulu saya ingat saya betul nih. Kalau misalnya dia adalah founder dari suatu komunitas, itu nilainya 1.
Tetapi kalau misalnya dia adalah volunteer dan itu sustainable, dia kerjakan selama 1 tahun misalnya, selama 1 tahun keaktifannya ada di situ, itu nilainya lebih tinggi, nilainya bisa jadi 3, bisa jadi 4. Ya. Jadi kalau kita bertanya poin mana nih yang mau teman-teman lakukan, pilih saja poin mana yang paling sustainable, yang paling berkelanjutan yang ada di diri teman-teman semuanya. Bukan hanya sekedar founder di awal, kemudian menghilang, kemudian dicantumkan ini sebagai bentuk organisasi. Karena mendirikan itu gampang, tapi yang mendirikan ini yang butuh perjuangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara misalnya di poin apapun ya, poin rekrutmen organisasi, poin rekrutmen tenaga kerja misalnya, ketika ada pertanyaan, coba sebutkan salah satu kontribusi dan prestasi Anda yang ada di sana. Kita sebutkan prestasi kita ada di situ. Tapi pertanyaan paling penting dari rekrutmennya pada saat itu adalah apa kontribusi Anda dan bagaimana proses Anda mencapai prestasi tersebut. Lagi-lagi ini berbicara soal kontribusi dan proses dari person tersebut untuk mencapai poin-poin sehingga dia bisa dikatakan berprestasi di bidang itu. Jadi tidak hanya saya mahasiswa berprestasi, tapi yang pengen rekruter itu adalah prosesnya teman-teman itu. Sampai menjadi mahasiswa berprestasi itu apa? Hanya saya ikut kelas ini, kemudian saya ikut bergabung dengan bimbingan ini segala macam. Ada poin ketekunan di sana. Itu yang menjadi poin paling penting kalau dalam biasa. Pada pertanyaan, sebutkan kontribusi dan prestasi apa yang para peserta sudah pernah alami. Gitu nggak? I see. Wow, keren. Terima kasih Argi atas reminder-nya. Dan berhubung 5 menit lagi menuju pukul 10 malam ya, Kak Arin mau berikan informasi juga bagi teman-teman yang saat ini hadir, bahwa besok kita ada kegiatan submit bersama, di mana nanti kakak-kakak alumni tim akan hadir untuk bisa mengecek esai-esai yang sudah teman-teman tulis. Dan kalau bisa besok sekalian sampai ke submitnya. Jadi udah terkirim lah semua itu. Jadi teman-teman di sini yang masih belum punya surat rekomendasi bisa diminta juga kepada alumni-alumni ya, karena rekomendasi itu sifatnya dari alumni FIM sebenarnya lebih baik ya, Bang Argi. Gimana nih, ada kalau dari rekruter, kalau rekrutmen apa namanya tuh surat rekomendasi itu lebih baik dari alumni ya? Betul. Dan alumni yang apa ya, yang memiliki kalau dulu memiliki keaktifan di proyek-proyek sosialnya FIM. Tapi sebaiknya memang dari situ karena juga lebih memudahkan untuk di cross check. Iya. Kalau tidak dari alumni, misalnya dari wakil dekan, ya sederhana untuk menandatangani sendiri walaupun itu atas nama wakil dekan. Boleh. Nah, ya untuk juga teman-teman yang bagi teman-teman yang udah punya surat rekomendasi yang direkomendasikan oleh teman-teman orang yang kenal baik dengan teman-teman itu nggak apa-apa banget sebenarnya. Semata-mata rekomendasi dari alumni FIM itu adalah untuk memudahkan bagi teman-teman kalau seandainya membutuhkan rekomendasi tapi nggak sempat menghubungin orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi, ya itu semua alumni FIM bersedia kok untuk memberikan rekomendasi. Dan kalau besok yang masih belum punya rekomendasi, masih feel free aja untuk bisa minta rekomendasinya kepada alumni-alumni FIM yang standby di Basecamp. Gitu ya. Oke, 3 menit menuju pukul 10. Apabila tidak ada pertanyaan, kita siap untuk tutup forumnya ya. Nah, gimana nih Bu Ami? Kak Arin kembalikan dulu ya sama MC. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pokoknya ditunggu di pelatihan FIM 25 insya Allah. Ya, terima kasih banyak Kak Arin, terima kasih banyak Bang Argi, dan juga tadi ke abang-abang yang sudah duluan ya. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semuanya. Ditunggu submit bersamanya besok di Basecamp, dan apabila ada diperlukan satu bantuan atau pertanyaan, kita besok bersama juga di Basecamp untuk bisa memecahkannya bersama gitu. Kadang kalau kita sendirian tuh ya Kak bingung gitu. Tapi kalau kita bersama insya Allah bisa gitu. Siap. Ya.
Jadi boleh di-spill dulu ini alamat basecampnya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Windawati ya. Alamat basecamp ini, terus jam berapa besok kita submit bersamanya? Langsung di-spill aja di sini. Ya, alamat Basecamp Film itu ada ya tadi Kak Winda udah mohon diisi nanti link apa namanya? Ya, link kehadiran malam ini nanti diinfokan gitu. Itu ada di Jalan Pula ya di dekat Banda Bekali gitu. Kalau misalnya ini nanti dikasih tahu Kak Winda. Bisa DM aja di Instagram juga kalau misalnya masih belum ini ya, nanti di Instagramnya Film Padang untuk info selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Bang Argi. Mungkin Bang Argi waktu dulu ketemunya cuma waktu beralih ya Bang, pergi beralih ke Solo. Jadi kami belum kenal tapi ikut gitu. Jadi itulah mungkin perkenalannya juga masih singkat gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi ya Kak Bang Argi, Kak Arina juga semuanya, Kak teman-teman semuanya. Mungkin udah 1 menit lagi kita tutup aja dan dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya Bang Argi atas kesediaan waktunya untuk mengisi dan memberikan pencerahan ya. Jujur kami banyak tercerahkan malam ini. Semoga nanti mengisinya dengan lancar gitu. Submitnya besok maksimal gitu. Ya, baik mungkin itu saja. Kami tutup. Mohon maaf atas keterlambatannya dan juga kekurangannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa dan berkumpul di Pelatnas PIM 25, pelatihan PIM 25 di Wiladatika. Minta maaf kalau ada salah kata dan segala kekurangan Bang Argi. Kak Ari juga minta maaf kalau ada pertanyaan yang kiranya kurang berkenan. Terima kasih teman-teman. Siap, Karin. Terima kasih banyak kawan-kawan. Ya, terima kasih banyak Bang Argi. Mungkin itu aja. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto barengnya belum? Oh, foto bareng dulu. Oh ya, lupa deh. Maaf ya Kak. Ayo, ini masih ada Kak Reza. Boleh Kak, oke, Kak Winda. Biar kenal nih Kak Winda. Nanti kita. Ya. Ya Bunda mana? Ada Bunda. Ada Bunda, tunggu bentar guys. Ada Bunda. Bunda mau dong sedikit motivasinya buat kami ini adik-adik nih Bunda. Udah malam, pasti lebih semangat di situ. Bunda di mana Bun? Ini ya, jangan lupa tim Padang. Berapa yang daftar, Arin? Belum dapat informasi Bun, Arin berapa yang sukses. Oh iya, semoga ini kayak biasa-biasa, kayak dulu-dulu lagi, bukan biasa, kayak dulu-dulu lagi, jadi rame gitu kan, charter pesawat. Insya Allah besok kita submit bersama di Basecamp Bun. Kalau Bunda ada waktu, Bunda mampir ya Bun, ketemu sama calon-calon peserta. Mana tahu salaman nama Bunda, langsung bikin berangkat ke Cibubur gitu loh Bun. Jangan nanti cemburu regional lain. Nggak apa-apa Bun, diam-diam aja kita di sini. Iya benar. Iya semangat ya semuanya. Ditunggu di Wiladatika. Amin. Ayo kita foto bareng. Ayo Kak, ada lagi yang mau on cam Kak? Kak Winda, Kak Reza, foto bareng dulu. Kak Gita, Kak Winda. Kakak nggak pakai jilbab. Oke, tapi mau Kak? Oke, mungkin ini aja dulu ya. Oke, itu ya. Argi sama Gagah mah. Iya. Bunda di Padang, Bun. Setan Mudo, Argi Bugilamo. Lamo mana ya, Bun? Oke, 1, 2. Silo, Caroco lagi, tim Padang. Bun, itulah, Bun. Pengen mana, Bun? Terus malamnya main werewolf pakai bahasa Minang berpantun-pantun. Bunda masih lama di Padang, Bun?
Belum tahu, Gi. Jadi kalau Bunda kata Pak udahan ya. Udah, Bunda cabut. Lama berarti itu, Bun. Lama Oke. berarti ya, Kak. Mau ke Padang besok kan? Senyum dulu. Senyum dulu. Oke, Udah, udah. Ayo, udah 1, 2, 3. Sip, udah. Nah, Makasih Bunda. See you Bunda. Makasih banyak, Besok Bunda. bisa ketemu. Makasih banyak. Bunda belum mandi. Bunda pamit dulu mau mandi. Oke, Bunda. Baru nyampe bangun, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.